Matahari ya pergi dengan sendirinya, tidak menetap pada posisinya, hancur semua alam semesta. Langit dan bumi masih tegak berdiri karena mereka menjalankan fungsinya dengan adil. Begitu pula manusia, ketika menjalankan tugasnya dengan adil, beribadah hanya kepada Allah, menjalankan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan-larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, maka ia pun akan hidup dengan baik dan tenang. Fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyaquman nas bil qisti wa huwal adl wa min a'dhamil qisti at-tauhid wa huwa ra'sul adli wa qawamuhu wa anna syirka zulmun kama qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Di dalam surat Al-Hadid ayat 25 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah mengutus para rasul. Allah menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia berlaku adil, berlaku yang benar, adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan keadilan yang paling tinggi, keadilan yang paling puncak adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah puncaknya keadilan dan pengkokohnya keadilan, sedangkan kesyirikan adalah perbuatan zolim yang paling besar, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Luqman ayat 13 yang sudah kita dengar tadi. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezoliman yang paling besar. Fasyirku a'zamu zulmi, perbuatan syirik adalah perbuatan kezoliman yang paling besar. Wa tauhidu a'dalul adli, dan perbuatan tauhid adalah perbuatan adil yang paling tinggi. Fama kana asyaddu munafat li hadzal maqsud fa huwa akbarul kabair illa an qala falamma kana syirku munafiyan bidzati li hadzal maqsud kana akbarul kabair alal itlaq. Oleh karenanya, yang menentang keduanya ini maka dialah hal yang paling besar. Maksudnya adalah tauhid itu adalah puncaknya keadilan, maka sesuatu yang menjadi lawannya tauhid adalah puncaknya perbuatan dosa besar. Tauhid itu kan puncaknya keadilan, ya tauhid ya. Tauhid adalah puncak keadilan. Lawannya tauhid apa? Syirik. Oh, karena tauhid puncaknya keadilan, berarti syirik puncaknya kezoliman. Wa haramallahu al-jannata ala kulli musyrikin, Allah telah haramkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Wa abahadamahu wa malahu wa ahlahu li ahli tauhid, dan Allah telah membolehkan orang-orang untuk menumpahkan darahnya orang-orang kafir musyrik, bahkan boleh untuk mengambil hartanya dan keluarganya. Allah halalkan itu hanya untuk orang-orang yang bertauhid. Wa an yattakhiduhum abidan lahum lamma tarakul qiyama bi ubudiyatihi, dan orang yang berbuat syirik adalah orang yang meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berbuat syirik boleh untuk dijadikan budak bagi orang-orang yang bertauhid. Lihat, Allah Subhanahu wa taala begitu menghinakan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik. Orang yang berbuat musyrik, darahnya halal, hartanya halal, bahkan dirinya boleh untuk dijadikan budak bagi orang-orang yang bertauhid. Kenapa? Karena orang-orang musyrik ini meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Padahal Allah yang memberikan dia hidup, Allah yang memberikan dia rizki, tapi dia malah menyembah kepada selain Allah. Wa aballahu subhanahu an yaqbalal musyrika amalan, Allah tidak akan pernah menerima perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Au yaqbal fihi syafa'ah, dan tidak akan ada pertolongan bagi orang-orang musyrik. Au yujib lahu fil akhirati da'watan, Allah tidak akan kabulkan permintaan orang-orang musyrik di hari kiamat. Au yaqbal lahu fiha raja'an, Allah juga tidak akan menggubris harapannya orang-orang musyrik. Fa innal musyrik ajhalul jahilina billah, orang musyrik itu orang yang paling tidak mengenal Allah, orang yang paling tidak kenal Allah. Haitsu ja'ala lahu min khalqihi niddan, karena ia telah menjadikan sesuatu sebagai sesembahan selain Allah. Wa dzalika ghayatul jahli bihi, dan inilah
yang menjadikan orang musyrik itu orang bodoh yang paling bodoh. Kama annahu ghayatu dzulmi minhu, dan sebagaimana perbuatan syirik adalah puncaknya kezaliman. Wa in kana al-musyrik fil waqi lam yadhlim rabbahu wa inna ma dzalama nafsahu. Walaupun sesungguhnya orang musyrik itu bukan menzolimi Allah, tidak sama sekali, tapi orang musyrik itu mereka menzolimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik, artinya mereka menumpuk-numpuk hukuman dan siksaan yang akan mereka rasakan kelak di hari kiamat. Makanya orang musyrik itu sedang menzolimi diri mereka sendiri, karena mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk masuk ke dalam surganya Allah, waliyadzubillah. Dan yang terakhir, anna syirka anna syirka tunaqqis wa ayyaba nuzha rabbi subhana nafsahu anhuma. Faman asyraka billah faqad athbata lillahi ma nazzaha nafsuhu anhu, wa hadza ghayatul muhadah lillahi ta'ala wa ghayatul mu'anadah wal musyaqqata lillah. Perhatikan yang ketujuh, syirik adalah suatu kekurangan dan aib yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbuat syirik secara otomatis dia menganggap Allah itu ada kekurangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya dari segala kekurangan dan aib. Siapa yang berbuat syirik maka dia telah menetapkan bagi Allah sesuatu yang sudah Allah hilangkan dari dirinya. Siapa yang berbuat syirik maka dia secara otomatis menyatakan Allah ada kekurangan dan aibnya. Nauzubillah. Oleh karenanya perbuatan syirik ini adalah puncak pembangkangan. Syirik adalah puncak pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak kesombongan dan puncak permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ahibati fillah. Kita wajib waspada dari perbuatan syirik. Kita akan sebutkan secara singkat. Yang pertama, ya, perbuatan syirik itu kenapa dosa yang paling besar? Karena orang yang berbuat syirik menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, Allah nggak akan ampuni dosa dari perbuatan syirik. Yang ketiga, Allah mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Yang keempat, orang yang berbuat syirik semua amal ibadahnya akan terhapus. Yang kelima, darahnya orang-orang yang berbuat syirik halal untuk ditumpahkan dan hartanya boleh untuk diambil. Yang keenam, perbuatan syirik adalah dosa besar yang paling besar. Dan yang ketujuh, perbuatan syirik orang yang berbuat syirik, yang ketujuh, orang yang berbuat syirik secara otomatis dia menyatakan bahwasanya Allah memiliki kekurangan dan aib. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang bertauhid sampai akhir hayatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang namanya perbuatan syirik. Taib ahibati fillah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kita kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan coba masuk ke pembahasan tentang anwa'us syirk, macam-macam syirik atau jenis-jenis syirik. Ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa mendatangkan banyak keberkahan, tambahan ilmu, kebaikan dan juga pahala. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing agar memudahkan untuk murojaah. Ingat, ilmu itu seperti hewan buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Sungguh bukan orang yang cerdas apabila telah menangkap hewan buruan yang dia cari, tetapi dia tidak ikat, yang menyebabkan hewan buruan tersebut terlepas begitu saja. Kita orang yang cerdas, ketika mendapatkan ilmu segera mencatatnya agar kalau kita lupa bisa segera kita cari lewat tulisan dan catatan kita. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca doa
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiqi wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.